Alhamdulillah masuk lagi nih cuy. Duit buat modal usaha dan modal pendidikan dari aplikasi peminjaman online yang baru pertama kali ini pencairannya banyak banget dan pastinya orang-orang pada ngajuin di aplikasi ini buruan sebelum habis limitnya diborong oleh orang-orang para pinjolers, para joki dan lain-lain. Dan tentunya untuk biaya pengembaliannya murah banget apalagi tenornya sangat lama banget ya. Jadi kalian gampang untuk dalam pembayaran apalagi dalam pencairannya juga sangat cepat. Dan di aplikasi ini bisa menggunakan data pribadi tanpa slip gaji dan juga tanpa dokumen yang banyak ya. Dan di aplikasi ini bisa dengan semua device, mau Samsung, mau Oppo, mau iPhone, semuanya bisa ya. Dan untuk rekeningnya juga terserah dari kalian. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan tetap kuat dan tetap semangat ya. Dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Malahan ada lagi tuh varian baru ya. Dan semoga bisa tertangani. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berolahraga serta konsumsi makan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol yang legal? Apakah udah dapat limit buat biaya pendidikan, modal usaha, modal kebutuhan sehari-hari, ataupun udah berhasil merawat, atau mungkin udah jatuh tempo, atau mungkin ya udah limitnya sampai tembus 20 jutaan atau gimana ya. Nah kali ini gua akan membahas lagi terkait, nah kali ini sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online legal OJK yang dimana aplikasi ini paling ramai dan terlaris saat ini diajuin oleh orang-orang. Kenapa gua bilang gitu? Karena memang untuk di aplikasi ini sebelumnya dia itu belum pernah viral sama sekali dan baru kali ini dia viral ya. Dan untuk limitnya juga waduh, ini pada dicariin oleh orang-orang sih ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan KTP fresh, handphone fresh, dan tentunya tanpa biaya pembayaran yang mahal banget ya. Apalagi untuk tenornya ini lama banget. Jadi untuk kalian masalah pembayaran aman banget. Apalagi dia ini tanpa sebar data ya. Dan di sini gue cukup menggunakan KTP, rekening, dan juga foto kartu keluarga plus ID card untuk memasukkan amunisinya ya. Jadi nggak membutuhkan banyak amunisi. Tetapi memang di aplikasi ini minimal kita harus mengisikan beberapa amunisi. Namun nggak masalah, amunisi pribadi nggak apa-apa ya teman-teman, karena di sini juga dia nggak sebar data ya, dan pastinya nggak akan menyalahgunakan data kita ya, karena dia sudah legal OJK ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000 ya. Namun di sini yang masuk ke gua yaitu 1.020.000. Nah, di sini ada biaya bunga sebesar 396.000 dengan biaya layanan 180.000 ya. Dan sini untuk total pengembalian yaitu 1.596.000 ya teman-teman. Nah, di sini gua mendapatkan tenor 45 hari ya teman-teman. Jadi akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober ya teman-teman. Dan di sini gua meminjamnya itu pada tanggal 24 Agustus 2000. Dan di sini gua mengajukan pertama kali 24 Agustus 2021. Namun karena aplikasi ini nggak bisa langsung dicairkan hari itu juga, apalagi gua ngajuinnya siang. Nah, otomatis pengajuannya baru di tanggal 25 ya. Nah, nggak masalah sih, yang penting udah bisa cair. Apalagi di pinjol ini untuk tenornya sangat tinggi dan tentunya disesuaikan dengan limit peminjaman kita. Dan bahkan kemarin ada yang sampai tembus 5 juta di grup pinjol, dia mendapatkan tenor hingga 2 bulan 3 bulan ya. Dan nggak mesti sih ya teman-teman, semuanya tergantung dari limit dan juga skor kredit kalian. Tetapi kalau limit pencairan kalian itu tinggi, otomatis tenornya juga mengikut ya. Nggak mungkin kalian misalkan nih kalian dicairkan 2 juta rupiah tetapi tenornya hanya 1 minggu atau 15 hari, yang nggak mungkin ya teman-teman, karena ini juga aplikasi pinjol yang legal. Kalau di ilegal ya nggak usah ditanya, itu udah pasti tetap mau berapapun yang kalian dicairkan
tenornya juga paling hanya sekitaran 7 hari, 15 hari, dan bahkan gua pernah dapetin 1 hari doang ya. Ngenes banget ya cuy dan memberatkan banget. Tetapi kalau di sini mah kalian bisa santai, walaupun memang tergolong biaya bunganya ini kalau dilihat sekilas ya memang agak tinggi, tetapi kita lihat lagi dari tenornya ya cuy. Tenornya kan lama ya, jadi ketutupan lah ya teman-teman. Beda halnya kalau misalkan nih biaya bunga 396.000, kemudian biaya layanan 180.000, tapi tenornya hanya 7 hari. Nah kalau itu baru memberatkan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Singa, dan untuk aplikasi Singa ini mungkin kalian untuk sebagian orang udah pada tahu, tetapi buat yang belum tahu, aplikasi ini dulunya dia sudah pernah ada ya, udah lama banget. Tetapi kalau nggak salah dulu itu dia belum terdaftar di OJK ya, dan ya alhamdulillah sekarang udah bisa terdaftar di OJK sih ya. Dan untuk pencairan per limitnya juga naik pesat ya. Dan buat kalian yang sudah sering meminjam di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah recommended untuk perawatan. Soalnya untuk di pengajuan kali ini kemungkinan akan gua rawat ya, karena banyak orang yang mencoba merawat tetapi gua belum tahu hasilnya apakah bagus atau enggak. Dan buat kalian yang mengetahui DC lapangannya apakah banyak atau enggak, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya juga ya gua belum tahu sih untuk aplikasi ini DC lapangannya gimana, apalagi aplikasi ini belum banyak orang yang pernah galbay ya. Tetapi kalau saran gue sih jangan sampai galbay ya cuy ya. Ntar kalian didatangi DC lapangannya, apalagi ini OJK, takutnya nanti kalian kena BI checking dan berpengaruh terhadap pengajuan kalian di masa mendatang ya, entah itu di aplikasi ataupun leasing ataupun ke bank dan lain-lain. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Singa, pinjaman online cepat dan tanpa jaminan dari PT Abadi Sejahtera Finansindo. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan AFPI. Di sini dia pastinya aman banget, dan untuk data kalian gak akan disebar. Jikalau kalian ingin mendownload aplikasinya, bisa kalian melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Tetapi itu terserah dari kalian ya, kalian mau download enggak, mau ngajuin atau enggak, itu semuanya terserah dari kalian. Dan di sini gue hanya membahas aplikasi-aplikasi pinjol yang lagi naik daun dan lagi ramai diajuin oleh orang-orang ya, apalagi limit-limit yang meningkat pesat ya. Nah, di sini updatean terbaru itu diupdate 1 September 2021. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian nggak update, tapi takutnya misalkan dia mempunyai bug di versi sebelumnya, itu bisa membuat kalian juga di autol cuy. Nah, jadi sistem itu bakalan mengautol kita juga jikalau ada bugnya ya. Jadi bukan hanya dari tim audit yang mengautol kita, tetapi sistem juga berpengaruh besar banget ya cuy. Nah, di sini ada program beta jikalau kalian ingin bergabung, tetapi kalau gua sih nggak penting-penting amat ya. Dan di sini untuk jumlah downloadnya 500.000, karena memang belum banyak orang yang mengetahui aplikasi ini, apalagi belum banyak orang yang mengincar limitnya. Soalnya masih banyak aplikasi-aplikasi pinjol legal di luar sana yang lagi hype juga sih bertepatan dengan aplikasi ini, hingga pengajuan dengan 20 juta sampai dengan 50 juta ya. Nah, untuk di aplikasi ini ratingnya 3,9 dengan ulasan 9.000, dan kalau kita lihat brosurnya ya lumayan sih. Di sini ada logo OJK, sudah legal pastinya ya, dan bersertifikasi ISO 27001 dan juga anggota dari AFPI. Nah, buat kalian yang nggak mengetahui ISO 27001 itu apa, itu adalah sertifikasi keamanan data yang bersifat internasional atau berstandar internasional. Jadi kalau pinjol-pinjol legal itu pastinya sudah ada seperti ini ya. Untuk juga biasanya memasukkan detail bersertifikasi ISO 27001 ya, tetapi jangan kalian termakan dengan pancingan, karena itu biasanya pancingan doang sih. Dan selanjutnya di sini tanpa jaminan, jadi kalian nggak membutuhkan STNK sebagai jaminan, BPKB ataupun surat berharga lainnya dan lain-lain. Kemudian di sini untuk tenornya sampai dengan setahun, tetapi ini nggak mesti ya teman-teman. Ya, ini juga disesuaikan dengan limit peminjaman kita ya. Kemudian di sini nanti kalian bisa lengkapi data dirinya, ntar kita masuk satu persatu, dan kalian bisa ajukan pinjamanmu sekarang di sini. Dan oke, saya rasa ini untuk detail ataupun brosur aplikasinya lumayan lengkap. Dan seperti biasa buat kalian yang baru ingin meminjam,
masih pemula, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini agar kalian paham benar dengan aplikasi ini dan bisa menjadi bahan acuan kalian atau bahan pembanding dengan pinjol-pinjol legal OJK lainnya. Siapa tahu kalian masih bimbang ataupun masih pikir-pikir mau ngajuin di sini, atau mungkin di Rupiah Cepat, atau mungkin di Kredit Pintar, ataupun mungkin di Akulaku atau di Kredivo dan lain-lain ya. Nah, di sini semuanya ada, bisa kalian cek satu persatu. Dan untuk customer service-nya ini cukup aktif banget ya, membalas komentar-komentar ataupun pertanyaan dari orang-orang. Dan sini kita lihat untuk detail aplikasinya, namun di sini juga nggak ada detail aplikasinya ya. Gua nggak tahu kenapa nih untuk semua aplikasi pinjol baik yang ilegal ataupun yang legal OJK saat ini untuk detailnya nggak ada ya teman-teman. Ya gua nggak tahu kenapa juga seperti ini, tetapi nggak masalah sih ya teman-teman. Ntar kita masuk ke dalam aplikasinya saja. Nah, yang pasti dia ini sudah aman dan berizin oleh OJK. Dan untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 11 Oktober 2019. Nah, ketika dia rilis ini nggak langsung viral seperti pinjol-pinjol legal lainnya seperti Kado Duit. Kalau Kado Duit itu kalau nggak salah yang legal ya, itu ketika dia rilis waduh langsung booming saat itu juga cuy. Namun kalau ini masih membutuhkan proses sih ya teman-teman. Nah, untuk izin aplikasinya kalian bisa lihat ada kamera, location, ponsel, dan hanya itu saja ya. Jadi kontak kalian aman, data kalian aman, media kalian aman, log panggilan kalian aman. Jadi nggak akan disebar data kalian ya, karena mereka ini nggak bisa mengakses ya. Kalaupun sebuah aplikasi pinjol itu meminta untuk mengakses data kalian, ya kalian bisa pilih untuk nggak memberikan izin ya. Soalnya yang memberikan izin itu kalian. Jadi nanti ketika kalian masuk ke aplikasi, kadang itu ditanya apakah kalian memberikan izin ke aplikasi ini untuk mengakses media, kontak, dan lain-lain. Kalau kalian ragu ya nggak usah diizinin ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Singanya ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasinya dengan limit peminjaman awal untuk pemula itu 4 juta rupiah, dan di sini dia sudah terdaftar dan diawasi OJK plus juga anggota dari bagian AFPI. Dan di sini kalian tinggal pinjam segera. Namun sayangnya di aplikasi ini nggak mempunyai banyak kupon ataupun giveaway ataupun pemotongan diskon ya, nggak seperti pinjol-pinjol legal yang sudah besar lainnya seperti Rucep, kemudian KP, Akulaku, Kredivo ya, ada Pundi, mungkin Isi Cash ya, namanya juga masih baru banget ya, dan semoga sih kedepannya bisa lebih bagus lagi sih ya teman-teman. Nah, di sini kita pinjam segera, dan untuk pengisiannya ini dia mirip dengan aplikasi KP ya atau Kredit Pintar dari segi tampilan pengisiannya. Namun tentunya bukan berarti gua bilang mirip itu mereka saudara ya, ya nggak mungkin ya teman-teman. Dan beberapa orang mengatakan aplikasi ini adalah pinjol legal tetapi setengah ilegal. Nah, menurut gua itu nggak ada aplikasi pinjol legal OJK yang setengah ilegal ya. Kalau dia sudah OJK itu fix dia legal ya teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya oh dia setengah ilegal nih, setengah legal nih. Karena kalau dia sudah tercantum di website OJK berarti itu sudah aman banget ya teman-teman. Dan nggak masalah sih kalau misalkan mereka menyalahi prosedur ya. Kalian bisa konfir ke website OJK ya teman-teman, karena sudah ada yang menaunginya ya. Nah, di sini untuk pengisian data lengkapnya di sini ada data diri, kemudian data pekerjaan, informasi kontak, dan juga data bank ya. Nah, untuk pengisian data diri pribadinya di sini kalian masukkan saja namanya, misalkan di sini Agus, kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir misalkan di sini Bandung ya. Kemudian untuk jenis kelamin pilih detail pribadi. Nah, ini nomor WhatsApp kalian masukkan saya nomor WhatsApp pribadi kalian, nggak masalah ya. Nah, di sini pokoknya harus kalian isikan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya. Soalnya aplikasi ini agak sedikit ketat ya cuy. Jadi kalau salah dari pengisian data itu pasti kalian akan langsung di auto ya. Orang-orang yang nggak salah dalam pengisian saja itu bisa di auto, apalagi yang pengisiannya salah. Nah, untuk jumlah tanggungannya di sini kalian isikan semua, status pernikahan, kemudian mengetahui singa dari mana, misalkan iklan saja ataupun Instagram. Alamat pribadi ini kalian masukkan. Nah, ini untuk alamat pribadinya harus sama dengan yang ada di KTP ya. Ini bukan alamat domisili, jadi kalian harus perhatikan benar. Kemudian untuk kotanya kalian pilih lagi, kemudian kecamatan dan kelurahan ya. Nah, untuk alamat Anda di sini juga harus sesuai ya dengan KTP. Misalkan Jalan Anggrek.
nomor 4 blok 2 misalkan ya. Status tempat tinggal ini apa? Pilih di sini rumah orang tua atau lain-lain. Di sini kita pilih misalkan rumah sendiri. Nomor KTP-nya ini kalian masukkan dan di sini ada foto KTP. Dan untuk foto KTP-nya di sini kalian harus mengizinkan akses kamera ya, dan juga foto kartu keluarga. Nah, di sini setelah itu kita lanjut ke untuk data pekerjaan. Untuk data pekerjaan di sini kalian isikan nama perusahaan ataupun nama tempat bekerja kalian ataupun nama usaha kalian. Misalkan ini kalian usaha warung Punakawan ya. Nah, di sini kalian masukkan, kemudian nomor teleponnya. Nah, ini nomor teleponnya nggak masalah kalau sama dengan nomor telepon WhatsApp pribadi kalian ya, karena juga ini bukan nomor telepon untuk kondarnya ya. Nah, kalian isikan, sesuaikan saja. Kalau memang sama, kalau nggak sama ya nggak masalah. Untuk provinsinya ini nggak masalah, berbeda dengan tempat tanggal lahir kalian di KTP ya. Soalnya ini juga hanya sebagai pengisian data pekerjaan. Nah, sini kalian isikan semuanya selengkap-lengkapnya, jangan sampai ada yang kosong. Alamatnya juga jangan lupa, misalkan Jalan Bangau nomor 2. Setelah itu detail pekerjaan di sini kalian pilih sebagai apa, wira swasta, karyawan swasta dan lain-lain. Sini kita pilih wira swasta, ataupun juga kalian mau pilih pelajar mahasiswa nggak masalah ya teman-teman. Pelajar mahasiswa bukan berarti nggak bekerja ya. Nah, sini kita coba. Tetapi untuk pelajar mahasiswa ya tentunya agak beda pengisiannya ya teman-teman. Di sini lama bekerja berapa tahun, pendapatan per bulan misalkan 1,5 juta ya. Setelah itu di sini siklus gajinya mingguan apa bulanan. Di sini kita bisa pilih bulanan, tanggal gajiannya kapan. Misalkan kita akhir bulan ya. Nah, untuk nomor NPWP-nya kalian masukkan ya. Nah, di sini dia wajib sih ya teman-teman. Jadi bukan opsional. Nah, makanya kalian harus memiliki amunisi-amunisi seperti ini ya. Dan sini foto slip gaji dan juga foto unggah karyawan. Selanjutnya di sini ada informasi kontak ya. Informasi kontak ini semuanya wajib kalian isikan. Dia meminta untuk 5 kondar ya. Nah, di sini gua sarankan yang pertama orang tua, kemudian kontak kedua itu saudara kandung, kemudian untuk kontak ketiga itu bisa rekan kerja, kontak keempat bisa teman kalian, kontak kelima bisa teman kalian juga ya. Yang penting yang pertama itu harus orang tua. Pokoknya hubungan keluarga lah ya. Nah, setelah itu di sini kita isikan data banknya. Untuk data banknya ini bebas kalian mau isikan dengan bank apapun. Pokoknya untuk pencairannya kalau memang kalian ngajuin di pagi hari, terus di ACC di pagi hari, itu saat itu juga masuk uang ke rekening kalian ketika kalian mendapatkan notif jikalau sudah di ACC. Akan tetapi kalau misalkan kalian pencairannya sore hari, itu uangnya akan masuk besok paginya ya cuy ya. Jadi nggak bisa langsung masuk hari itu juga, soalnya sudah akhir dari jam kerja ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Singa ini. Nggak ada tips yang tentu karena di aplikasi ini memang agak sedikit ketat ya, jadi nggak bisa asal-asalan. Dan next time gue akan coba rawat di aplikasi ini. Kalau berhasil gue rawat, gue akan spill kepada kalian semua, baik dari cara merawat, baik dari cara pengajuan, beberapa tips pengajuan untuk di aplikasi ini dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang sudah pernah merawat, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limitnya, apakah naik atau enggak, apakah rekomen atau enggak, dan juga buat yang mengetahui DC lapangannya ada atau enggak, bisa kalian ketikkan semuanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang masih bingung, ketikkan semua di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.